ada seorang mengadu, "Ya Rasulullah, sungguh saya punya tetangga itu suka gangguin saya." Ada orang ngadu ke Nabi, "Saya punya tetangga ngapain? Suka gangguin." Nih ya, suka menyakiti. Dan Nabi SAW selain pemimpin keagamaan juga Nabi pemimpin secara pemerintahan. Jadi memang pengaduannya tepat. Bahkan Nabi juga saat itu merangkap menjadi hakim. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan begini. Beliau bersabda, "Faqalan taliq fa akhrij mata'aka ila tariq." Ya sudah, kamu pulang. Kemudian barang-barang rumah kamu taruh di jalan. Nabi nyuruh dia apa? Barang-barang rumahnya dikeluarin kayak orang mau pindahan. Kemudian ditaruh di mana? Di jalanan. Nih, bayangin aja. Tetangga sebelah masjid nih kesel sama Masjid Al-Mujahidin misal, atau kesel sama tetangganya. Lantas menjalankan hadis ini, dia keluarin lah tuh apa? Kulkas, apa lagi? Bangku gitu ya, meja, taruh di jalan Jamat Dahlan nih. Wah. Fantalaqa fa akhraja mata'ahu. Maka kemudian orang ini pulang melakukan yang Nabi SAW sabdakan, yaitu apa tadi? Suruh ngapain? Ngeluarin perabot rumahnya, taruh di jalanan depan rumah. Fajtama'an nasu alaihi, maka orang-orang kumpul. Faqalu ma sya'nuka? Kenapa nih? Kok rumah perabotnya dikeluarin? Ada apa? Kemudian dia mengatakan, qala li jarun yudhini. Saya punya tetangga suka nyakitin saya. Fadzakartu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya cerita ke Nabi. Faqalan taliq fa akhrij mata'aka ila tariq. Maka Nabi suruh saya begini. Nabi yang nyuruh saya ngeluarin perabot rumah, taruh di mana tadi? Di jalanan. Faja'alu yaquluna Allahumma al'anhu Allahumma akhzih. Maka mereka mengatakan, "Ya Allah, laknat itu tangga tuh." Yang lain mengatakan, "Ya Allah, hinakan tangga tersebut." Fabalaghahu, nyampelah omongan masyarakat tadi, doa-doa jeleknya ke tetangga ini yang suka ganggu, yang suka nyakitin. Mungkin bahasa kita suka bakar sampah pagi-pagi, suka manasin motor kenceng-kenceng, apalagi suka nyetel smart TV gede-gede gitu ya. Nah ini, atau apalah gangguan-gangguan lainnya. Fabalaghahu fa'atahu faqala ji' ila manzilika fa wallahi la udhika. Maka dia mengatakan kepada orang yang jadi korban gangguan tetangga ini, "Mohon maafin saya ya. Silakan pulang Pak, bawa lagi perabotnya. Saya nggak akan lagi gangguin panjenengan. Saya nggak akan lagi gangguin Anda." Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan juga diriwayatkan ulama-ulama hadis lainnya seperti Imam Abu Daud. Dari hadis ini kita paham bahwasanya cara mengingatkan orang dari kemungkaran itu ternyata bervariasi. Nabi di sini ngajarin caranya unik. Gimana caranya? Dengan ngeluarin perabot kita taruh jalan. Dan ini bahasa hari ini itu bentuk protes, ya, betul ya? Bentuk, boleh kita meminjam istilah populer, unjuk rasa. Siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad SAW. Jadi ini dalil mayoritas ulama yang membolehkan tindakan unjuk rasa selama sesuai dengan akhlak, ya, masih dalam koridor yang dibenarkan, tidak lebih besar mudaratnya. Di antara dalilnya adalah hadis ini, karena Nabi SAW mengajari ternyata cara mengingatkan orang ada caranya seperti ini. Qala hadatsana Ali bin Hakim al-Audi qala hadatsana Syarikun an Nabi Umar an Abi Yuhaifah radhiyallahu anhu qala. Hadis berikutnya. Hadis 125. Ini hadis sama. Ya. Seperti hadis
yang barusan kasusnya, tapi dari riwayat sahabat yang berbeda. Berarti kita ngerti Nabi ini mengatakan yang barusan itu nggak cuma ke satu kasus, ke satu sahabat, tapi ada kasus lain yang begitu. Sahabat yang meriwayatkan adalah Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala syaka rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam jarah. Ada orang ngadu ke Nabi tentang urusan tetangganya, tetangganya jahat, tetangganya ribet, suka gangguin, tetangganya enggak nyaman. Faqala ahmil mata'aka fadhu'hu 'ala tariqi faman marra bihi yal'anu. Kata Nabi, bawalah perabot-perabotmu, taruh di jalanan. Nanti orang yang lewat akan mendoakan apa? Mendoakan gak bagus. Ini mirip dengan hadis sebelumnya. Kata Nabi SAW, bawalah perabot rumahmu, taruh di mana? Di jalan. Nanti orang lewat apa? Akan mendoakan jelek untuk pelaku, untuk tetangga yang reseh tadi. Jelas nih? Faja'ala kullun man marra bihi yal'anu. Bener. Maka semua yang lewat melaknat dasar tetangga. Mudah-mudahan Allah laknat, mudah-mudahan Allah balas dengan keburukan. Wah. Faja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma laqitu minan nasi. Kemudian orang ini lapor ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa ya? Cerita. Tadi gini kejadian di jalanan, orang-orang pada doain jelek. Faqala inna la'natallahi fawqa la'natihim. Nabi kemudian bilang ke yang ngadu ini. Yang ngadu ini siapa nih? Yang ngadu ke Nabi kali ini tetangga yang dilaknat, tetangga yang doain jelek. Jadi ngadu ke Nabi, Nabi beneran panjenengan yang nyuruh itu orang naruh barang di luar di jalanan sehingga saya didoain jelek. Kenapa saya begini? Kata Nabi, inna la'natallahi fawqa la'natihim. Lah, Allah melaknat itu lebih kenceng daripada laknat tetangga-tetangga barusan. Ini kalau kamu terganggu dengan doa jelek orang-orang lewat tadi, Allah itu sebenarnya lebih marah. Allah lebih melaknat lagi kejahatanmu terhadap tetanggamu. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada pelapor, kepada tetangga yang jadi korban, summa qala lilladzi syakaku fita aw qala nahwah. Nabi mengatakan cukup, balikin lagi apa? Barang-barangnya. Ini bedanya dengan riwayat yang barusan. Kalau riwayat yang barusan, tetangga yang jahat tadi langsung minta maaf, langsung apa? Sadar. Kalau yang ini dia masih sempat untuk datang ke Nabi, mempertanyakan kenapa Nabi SAW kok nyuruh ngeluarin barang ke jalanan sampai saya didoain jelek. Kemudian Nabi mengatakan, laknat Allah atas kamu akibat kejahatanmu terhadap tetangga lebih besar daripada laknat orang-orang yang barusan. Gitu ya. Hadis 126. Qala hadatsana Makhlad bin Malik qala hadatsana Abu Zuhair Abdurrahman bin Maghra qala hadatsana Al-Fadl yani bin Abu Bashir qala sami'tu Jabir radhiyallahu anhu yaqulu. Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanad beliau sampai ke sahabat Jabir. Yaqulu jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'dihi ala jarih. Datang lagi orang ngadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tetangga. Bapak-bapak, ibu-ibu perlu tahu nih, masih mending nih ngadunya ke Nabi. Masih mending. Nabi orang yang sangat penyayang. Nabi orang yang sangat bijak. Bagaimana kalau ngadunya ke penguasa-penguasa yang mungkin tindakannya tidak sebijak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau kita abaikan manusia. Bagaimana kalau ngadunya langsung ke Allah? Gimana kira-kira? Gimana kalau dia nggak ngadu-ngadu, nggak protes-protes, langsung doain jelek? Dan kita semua apalah hadis bahwasanya doa orang terzolimi gimana? Gimana doa orang terzolimi? Mustajab.
mustajab. Jadi ngeri-ngeri juga. Nih sebenarnya masih mending ini, karena tetangga tadi dibuat sadar, minta maaf, sehingga oke lah dia sempat didoain jelek, tapi setelah minta maaf udah lewat, udah bertobat, minta maaf, selesai urusan di dunia. Bagaimana kalau didoain jelek, kita nggak tahu. Bagaimana kalau urusannya nggak selesai di dunia, selesai di mana? Saya tanya, kalau urusan sama tetangga nggak selesai di dunia, selesainya di mana, Pak? Di mana diselesaikannya, Bu? Di akhirat.